Baik, pada video belajar kali ini kita akan membahas beberapa soal yang diambil dari ujian mandiri Universitas Sriwijaya. Namun walaupun ini soalnya ujian dari Unsri, namun bisa juga kamu gunakan sebagai referensi untuk menghadapi ujian mandiri di PTN yang lain. Jadi kita mulai dari pembahasan soal pertama. Disebutkan bahwa beberapa bidang berpangkat, yaitu 25 pangkat 100, kemudian 2 pangkat 300, 3 pangkat 400, 4 pangkat 200, dan 2 pangkat 600. Maka disuruh adalah mengurutkan bilangan tersebut dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi kita gunakan dulu konsepnya adalah bahwa untuk bilangan berpangkat, suatu bilangan berpangkat apabila dipangkatkan maka kita bisa ubah menjadi A pangkat M dikali N. Nah, di sini kita punya 25 pangkat 100 yang pertama ya. Ini bisa kita perhatikan bahwa angka pangkatnya semua 100, 300, 400, 200, 600 adalah kelipatan 100. Maka kita akan ubah semua jadinya pangkat 100 supaya lebih gampang. Jadi karena ini 25 udah pangkat 100, kita biarkan. Yang kedua adalah 2 pangkat 300 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 100. Sehingga sesuai dengan bentuk ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3 di pangkat 100, yaitu 8 di pangkat 100. Kemudian yang nomor 3, 3 pangkat 400 sama dengan 3 di pangkat 4 dikali 100. Jadi 3 pangkat 4 di pangkat 100 yaitu 81 pangkat 100. Yang nomor 4 adalah 4 di pangkat 200, berarti 4 pangkat 2 di pangkat 100, berarti 6 pangkat 100. Kemudian yang terakhir yang nomor 5, 2 pangkat 600, berarti 2 pangkat 6 di pangkat 100, berarti jadinya 64 pangkat 100. Karena pangkatnya ada sama semua, 100, 100 semua ya. Kita tinggal memperhatikan angka yang di bawah ini, 25, 8, 81, 16, dan 64. Kita urutkan dari yang besar ke yang paling kecil. Jadi yang paling besar itu adalah yang 81, nomor 3. Kemudian setelah 81, angkanya yang kedua adalah angka 64, yang di nomor 5. Kemudian berikutnya angka 25. Kemudian angka 16 yang di nomor 4. Dan yang terakhir adalah angka 2. Jadi urutannya adalah 3, 5, 1, 4, 2. Jadi jawabannya adalah option A. Kita lanjut ke soal kedua. Diberikan suatu fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, fungsi kuadrat ya, mempunyai puncak pada titik min 2,1 dan jika fungsi f melalui titik 0, min 3. Jadi data soal adalah x puncak, x puncak, y puncak sama dengan minus 2,1 dan melewati titik x, y, kita anggap ini x1, y1 sama dengan 0, min 3. Untuk mencari persamaan yang melalui satu titik puncak dan titik yang lain, kita gunakan y dikurang y puncak sama dengan x dikurang x puncak kuadrat. Jadi y-nya adalah angka yang ini, min 3, dikurang y puncaknya 1, kita tuliskan suatu konstanta a, dikali x-nya adalah 0, dikurang min 2, jadi tambah 2 kuadrat. Min 4 sama dengan a kali 4, maka a-nya min 1. Setelah kita peroleh bentuk atau nilai A-nya 1, kita teruskan kembali ke persamaannya. Jadi Y kurang 1 sama dengan A-nya min 1 dikali X ditambah 2 kuadrat. Jadi yang nilai X dan Y-nya ini, X puncak dan Y puncaknya kita kembalikan ke mari. Lalu kita teruskan Y kurang 1 sama dengan negatif dari kita kuadratkan. X kuadrat tambah 4X tambah 4. Kita kali negatif. Y kurang 1 sama dengan negatif X kuadrat kurang 4X kurang 4. Maka y-nya adalah min x kuadrat kurang 4x dikurang 3. Maka nilai koefisien a-nya, x kuadrat itu a-nya itu min 1, b-nya min 4, c-nya min 3. Maka jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut. Nilai x yang memenuhi persamaan 9 logaritma x pangkat 3 sama dengan 2 logaritma 8. Jadi kita uraikan yang kiri dan kanan. Jadi 9 logaritma x pangkat 3 sama dengan 2 logaritma 8. Untuk 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Dan pangkat ini bisa kita kalikan ke arah depan. Berarti 3 dikali 9 log x sama dengan 3 dikali 2 log 2. 3-nya ini bisa kita habiskan. 9 log x sama dengan 2 log 2 itu 1. Maka x sama dengan 9 di pangkat 1. Artinya x itu sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah option D. Kita lanjut ke soal keempat.
Jika X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 8 dan X kali Y sama dengan 2, maka berapakah nilai dari X pangkat 4 tambah Y pangkat 4? Kita mulai dari data soal, X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 8. Maka kita perhatikan yang tadi adalah bentuk X pangkat 4 dan Y pangkat 4. Jadi kedua ruas ini kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh X pangkat 4 dikurang 2X kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4 sama dengan 64. Yang X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 kita dekatkan, dikurang 2 kali X kuadrat Y kuadrat sama dengan X kali Y kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai X kali Y nya sama dengan 2. X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 kurang 2 kali 2 kuadrat sama dengan 64. Sehingga X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 dikurang 8 sama dengan 64. Tinggal kita pindahkan, X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 sama dengan 72. Jadi jawabannya adalah option B. Kita lanjut. Nomor 5, nilai minimum dari fungsi fx sama dengan nilai mutlak dari 2 sin 2x kurang phi per 3 ditambah 3. Jadi nilai untuk sinus alfa itu berada di rentang dari min 1 sampai 1. Artinya paling rendahnya min 1, paling tingginya 1. Namun kalau dalam nilai mutlak, maka nilai mutlaknya itu menjadi paling rendahnya itu di 0 dan paling tingginya itu di 1. Karena kalau nilai mutlak dari min 1 juga 1 kan. Jadi paling rendahnya itu berada di nilai 0 dan paling tinggi di nilai 1. Sehingga sin ini kita anggap semuanya bernilai 0, 2 kali 0 tetap 0, maka nilai minimumnya adalah 0 ditambah 3, maka jawabannya adalah 3 dan tidak ada di option. Kemudian kita lanjut ke soal berikut, nomor 6. Sebuah mobil berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Kemudian jika kecepatan rata-rata dari A ke B ke A lagi 60 km per jam, maka kecepatan rata-rata dari mobil A dari B ke A adalah berapa? Jadi dalam hal ini kita harus membuat suatu pemisalan. Misalkan jarak dari A ke kota B. Karena tidak disebutkan, kita anggap saja angka yang merupakan kelipatan dari 60 dan 50. Kita anggap saja misalkan jaraknya itu 300. Jadi kecepatan rata-rata 50 km per jam itu berarti waktu dari A ke B, T yang pertama itu adalah sebesar 300 dibagi 50 sama dengan 6 jam. Kemudian dia dari A ke B ke A lagi, berarti dari A ke B 300 km, B ke A 300 km, berarti total menempuh selama 600 km. Berarti T dari A ke B ke A itu sama dengan 600 km dibagi kecepatan rata-ratanya 60. Dapatnya 10 jam. Dengan demikian, dari A ke B butuh 6 jam, A ke B ke A butuh 10 jam, berarti kita bisa simpulkan bahwa waktu dari B ke A itu sama dengan 10 dikurang 6. Dapatnya 4 jam. Dan kecepatan rata-ratanya menjadi jarak dibagi waktu, jaraknya tetap 300, kecepatannya 4, maka kita peroleh sama dengan 75 km per jam. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Misalkan f fungsi sedemikian hingga fx tambah 3 dikali f8 kurang x sama dengan x, maka f2-nya berapa? Langsung kita tuliskan untuk x sama dengan 2. Jadi f, kita gantikan semua x-nya jadi angka 2. f2 ditambah 3f8 kurang 2 jadi 6. Dan ini hasilnya x-nya sama dengan 2. Kita perhatikan kita memperoleh suatu nilai x-nya 6. Jadi kita lakukan lagi untuk X sama dengan 6, sehingga kita gantikan X-nya 6, F6 tambah 3F2 sama dengan 6. Kemudian karena ditanyakan F2, berarti kita mau menghilangkan nilai F6. Jadi kita kali 1 ini, kita kali 3, sehingga kita peroleh F2 ditambah 3F6 sama dengan 2. Yang ingin kita kali 3 menjadi 9F2 ditambah 3F6 sama dengan 18. Kita kurangkan, F6-nya habis, minus 8F2 sama dengan minus 16, kita bagikan, maka F2-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Diberikan sebuah segitiga ABC, kemudian di D dihubungkan sedemikian sehingga CD berjarak X.
AB-nya 10, kemudian BD-nya 14, dan BC-nya sebesar 16. Jadi pertama kita cari Pythagoras dari AD. Menjadi akar dari 14 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Kita peroleh sebesar akar 96. Kemudian yang kedua adalah jarak dari A ke C. Akar dari 16 kuadrat dikurang 10 kuadrat, berarti menjadi akar 156. Kalau kita mau sederhanakan, ini bisa kita ubah jadinya 4 akar 6. Yang ini adalah 2 akar 39. Maka si X ini sama dengan AC dikurangkan dengan AD. Atau AC-nya tadi 2 akar 39 dikurang 4 akar 6. Kalau kita perhatikan bentuknya yang kita peroleh tidak sama dengan bentuk yang di pilihan, maka kita kalikan dengan 2 akar 39 tambah 4 akar 6 dibagi 2 akar 39 tambah 4 akar 6. Kita kalikan 2 akar 39 kali 2 akar 39 munculnya 156. 4 akar 6 dikali 4 akar 6 jadinya 96. Kemudian di bagian bawah tidak usah kita ubah. Ini kita kurangkan jadi 60 dibagi 2 akar 39 tambah 4 akar 6. Semua kita bagi 2 sehingga kita sederhanakan menjadi 30 dibagi akar 39 tambah 2 akar 6. Kalau kita perhatikan jawaban yang memenuhi adalah yang di option B. Kita lanjut. Misalkan CD dan AB sejajar dan sudut T adalah 90 derajat, maka berapakah luas daerah lingkaran? Jadi kalau ini 90 derajat, berarti ini juga 90 derajat. Itu berarti bahwa sudut atau garis AB ini adalah garis diameter, karena sudut bagian dalam yang ukuran 90 itu adalah sudut yang dibentuk antara garis diameter ya. Kemudian kita lakukan perbandingan. Jadi 3 kita bandingkan dengan 5 itu akan sama dengan diameter dibandingkan dengan X. Jadi kita membandingkan dua buah segitiga yang sebangun, sehingga diameternya sama dengan 3X per 5. Kemudian setelah kita peroleh diameter dari lingkaran ini, untuk mencari luas daerah lingkaran, luas itu adalah 1/4 Pi dikali diameter kuadrat. Jadi 1/4 Pi dikali 3X per 5 kuadrat. Kita peroleh 3 pangkat 2 jadi 9X kuadrat. 5 pangkat 2, 25. 25 dikali 4 jadinya 100. Ini Pi-nya di luar, nggak masalah. Maka jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut. Identitas berikut 1 tambah cos X ditambah cos 2X dibagi sin X tambah sin 2X. Jadi cos 2X ini bisa kita tukar menjadi 2 cos kuadrat X kurang 1. Dan sin 2X itu sama dengan 2 sin X dikali cos X. Kita tukarkan menjadi 1 ditambah cos X tambah 2 cos kuadrat X kurang 1 dibagi sin X ditambah 2 sin X cos X. Ini satunya habis. Kemudian bagian atas sama-sama ada cosnya. Kita keluarkan cos X. Sisanya 1 ditambah 2 cos X. Yang bagian bawah sama-sama ada sinnya. Kita keluarkan sinusnya. Sisanya 1 ditambah 2 cosinus X. Ini sama, coret, habis. Kita peroleh cosinus dibagi sinus. Maka hasilnya adalah kotangan X. Maka jawabannya adalah option A. Demikian pembahasan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian lulus di seleksi Mandiri Unsri ataupun di PTN lain secara umum ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan share kepada teman-teman yang membutuhkan, mana tahu mereka juga membutuhkan referensi pembahasan soal di ujian mandiri. Sampai jumpa di video berikutnya.